Polisi menggerebek persembunyian 6 pelaku perampokan modus kempes ban di wilayah Boyolali. Penyergapan dilakukan setelah pengejaran dan pengintaian selama sepekan. Saat disergap, seluruh pelaku tengah tertidur di kamar hingga tak berkutik. Sebelumnya, ke-6 pelaku merampok nasabah bank dengan modus ban kempes di kawasan Banyumas. Hasilnya, komplotan yang masih satu keluarga ini membawa kabur uang sebesar 250 juta rupiah milik koperasi. Aksi perampokan terjadi usai salah satu karyawan koperasi mengambil uang dari bank. Saat dalam perjalanan, ban kendaraannya kempes hingga korban terpaksa berhenti di SPBU. Saat korban keluar kendaraannya, komplotan ini melakukan aksinya. Dan guna mengelabuhi petugas dan korban, para pelaku mengenakan pakaian seragam ASN. Selain pelaku, polisi juga menyita 6 seragam ASN, obeng, handphone serta uang 1,3 juta rupiah sisa hasil kejahatan. Selain di Banyumas, komplotan ini juga beraksi di Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Polisi kini masih mengejar 8 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku perdagangan orang di sebuah apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Keduanya berperan sebagai perekrut dan penawar jasa ke pria hidung belang melalui media sosial. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku memperdagangkan 15 wanita dan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Mereka menjual jasa melalui media sosial dengan tarif 2 juta rupiah untuk 1 kali transaksi. Kedua pelaku sudah menjalani bisnis prostitusi online selama 3 tahun dan sudah mendapat keuntungan 1 miliar rupiah. Melakukan rekrutmen dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta. Akan tetapi ternyata para korban ini dipekerjakan sebagai wanita menghibur atau terapis. Polisi menyita belasan telepon seluler dan buku rekening sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal tentang perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Fidaus, iNews melaporkan. Akun TikTok saya mendapat DM dari akun TikTok Sindel yang tidak saya kenal. Wanita asal Indramayu, Jawa Barat, Sugi Purnamawati meminta bantuan Presiden Prabowo untuk memulangkannya dari Cina. Sugi menjadi korban perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. Berawal adanya DM TikTok dari agensi pada Agustus tahun lalu, Sugi ditawari untuk menikahi pria warga negara Cina dengan iming-iming jaminan uang untuk keluarganya. Korban pun setuju hingga pernikahan siri dilakukan dan ia diberi uang 45 juta rupiah. Usai menikah, Sugi dibawa ke Cina, namun sesampainya di sana korban justru diperlakukan buruk, diancam bahkan tidak diberi nafkah. Korban berhasil kabur atas bantuan pinjaman uang dari seorang TKW di Cina. Tuh, buru-buru mau ngejamin, buru-buru mau bawa orang tua ke Cina buat ngelihat pesta pernikahan. Ternyata di sana nggak ada apa-apa. Terus mereka bilang juga ngumpulin uang dulu. Dibantu Serikat Buruh Migran Indonesia, korban akan melaporkan kasus TPPO modus pesanan pengantin ini ke polisi, terutama untuk mencari keberadaan pria dari agensi ilegal yang merekrut korban. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam.
di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Trevor Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada daerah Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia menggol dari Kylian Mbappe. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya. Anda harus saya enggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Ayam juga ternyata kan bukan nelayan. penganiayaan, Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambang. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Trevor Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang.
menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, Siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, Siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya resmi menahan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alvin Basri Rabu siang. Dengan tangan terborgol, pasangan suami istri yang mengenakan rompi oranye ini hanya menundukkan kepala saat dihadirkan di depan awak media. Menurut Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Mbak Ita dan Alvin Basri terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan meja dan kursi, pemotongan tunjangan aparatur sipil negara, dan gratifikasi. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek ke Bapenda Kota Semarang. KPK menahan pasangan sejoli ini di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur terhitung mulai 19 Februari hingga 10 Maret 2025 untuk keperluan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari Unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Usai menjalani pemeriksaan intensif, pelantun lagu Sakura itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba. Sebelumnya di tahun 2007, 2011, dan 2015. Dari Jakarta yang bisa Jambati, iNews melaporkan. Bareskrim Mabes Polri bersama Menteri Perdagangan dan pihak Pertamina turun langsung menyegel salah satu SPBU di Jalan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan setelah adanya temuan kecurangan oleh SPBU, yakni mengurangi takaran BBM. Modusnya pelaku memasang alat tambahan berupa PCB dalam dispenser BBM yang ada di SPBU. Dengan alat itu, setiap pengisian 20 liter BBM akan berkurang 60 ml atau rata-rata 3%. Akibat kecurangan ini menimbulkan kerugian hingga mencapai 1,4 miliar rupiah per tahun. Meski telah beroperasi sejak tahun 2005, belum diketahui berapa lama alat tersebut digunakan. Pihak kepolisian sudah memeriksa 4 saksi, termasuk pengelola dan operator SPBU. Kasus ini segera kita naikkan di penyidikan dengan terlapor adalah direktur dari PT PBM, yaitu Saudara Rudi, dan ini baru awal. Ini nanti akan kita kembangkan lagi, kira-kira siapa yang ikut bermain atau menikmati dari hasil
kecurangan ini? Ini melanggar ketentuan atau undang-undang meteorologi legal dan juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Sementara itu, untuk menghindari modus curang pengelola SPBU, para pemilik kendaraan harus lebih teliti saat mengisi BBM. Pertama, cek meteran awal di angka 0 dan posisi angka terakhir di mesin pengisian BBM sesuai dengan jumlah yang Anda beli. Kedua, waspadai pengisian BBM secara manual, karena saat ini nozzle sudah otomatis sehingga bensin berhenti sesuai takaran. Ketiga, menggoyangkan tangki BBM agar tangki terisi BBM secara sempurna. Dan laporkan SPBU jika ditemukan kecurangan dengan menghubungi call center Pertamina di nomor 135. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. So he has. Oh, super goal towards the goal. Harry Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia. Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
menyoroti kecurangan, Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. menyuarakan keadilan, Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. laporan mendalam dan eksklusif, Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus. Yang akan kita hadapi. Kita jadi Masalahnya Harus Anda kalau nggak percaya Rakyat bersuara. sudah dikapling-kapling. Penganiayaan. The Prime Show. pergantian lama. Itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bank Indonesia memastikan tetap mengadakan layanan penukaran uang baru jelang Idul Fitri tahun ini. Uang tunai baru yang akan disiapkan Bank Indonesia pada bulan Ramadan mencapai 180,9 triliun rupiah. Uang tunai tersebut sedikit menurun dari tahun lalu yang mencapai 197,6 triliun rupiah. Proses penukaran uang tunai selama Ramadan dimulai pada 3 Maret hingga 27 Maret 2025. Bank Indonesia juga tidak akan menerima penukaran secara langsung, melainkan melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Dan tentunya untuk mengurangi kredit ya, kita nggak lagi terima goso gitu ya. Jadi kita nggak terima goso istilahnya, jadi orang datang tanpa langsung gitu, tapi diwajibkan masuk ke aplikasi Pintar kita, ya Pintar BI Go ID. Nah, jadi nanti semua jadi bisa rapi dan informasinya bisa jelas di sana. Dalam proses pelayanan penukaran uang tunai, Bank Indonesia juga akan bekerja sama dengan bank swasta yang akan membuat layanan penukaran uang keliling reguler di titik-titik tertentu seperti di Monas dan masjid. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ayam bakar Seraten adalah masakan khas Kampung Skarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konon, hidangan ini dahulu hanya disajikan sekali dalam setahun, yakni setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, belum lama ini makanan khas ini sudah ada di sejumlah restoran, bahkan ayam Seraten juga mulai merambah ke luar Lombok.
Menurut salah satu chef restoran di Gili Trawangan, cara membuat ayam seraten sama dengan membuat ayam bakar pada umumnya, namun perbedaan hanya terletak pada bumbu. Selain cabai, bumbu ayam seraten adalah bawang putih, tomat, garam, dan terasi. Ini namanya ayam panggang seraten. Ini berasal dari Lombok murni, ini masakan Lombok. Jadi ayam panggang seraten ini khusus dimasak di acara-acara tertentu ketika ada orang nikahan atau malam pertama orang ngambil. Khas dari ayam panggang seraten ini tentunya karena ini Lombok, dominan dengan cabai, jadi tentunya pasti dia menonjol pedas. Jadi kita pakai di sini adalah bumbu genep atau ragi genep atau ragi beli atau kalau Indonesianya itu adalah bumbu lengkap. Agar lebih nikmat, tambahkan pula jeruk nipis dan gula merah guna memperoleh rasa asam dan manis. Baluri ayam dengan bumbu-bumbu tersebut dan panggang hingga matang. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Di bagian utara Lombok Tengah terdapat destinasi wisata yang tidak kalah indah dengan destinasi pantai yang berada di Lombok Tengah bagian selatan. Yakni wisata Danau Biru terletak di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Destinasi wisata ini memberikan daya tarik tersendiri untuk para pecinta wisata alam, berada di dalam hutan yang masih asri dan air danau berwarna biru yang merupakan mata air asri akan memanjakan mata pengunjung yang datang ke destinasi wisata ini. Pengunjung juga bisa langsung merasakan kesegaran air danau dengan mandi di danau atau sekedar meredamkan kaki ke dalam air danau biru ini. Selain itu, pengunjung juga bisa bersuah foto di berbagai spot yang telah disediakan, mulai dari jembatan dengan background danau, di bangku taman atau dari ketinggian menara pantau yang dibangun di lokasi ini. Bagus, nyaman, tempatnya adem. Enak ya? Enak. Ya perlu diperbagus jalannya. Soalnya masih batu-batuan. Masih batuan. Agak khawatir nggak lewat jalannya kayak gitu? Khawatir soalnya kalau hujan licin. Jadi harapannya supaya jalan diperbagus ya. Untuk dapat masuk ke lokasi wisata Danau Biru, pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang dan pengunjung dapat langsung menikmati spot dan keindahan wisata Danau Biru. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.